Sahabat terkasih, ketika menghadapi masalah, Daud percaya bahwa hanya dengan berseru dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ia pasti akan mendapatkan bantuan. Kita pasti tahu bahwa kemenangan tidak akan terjadi tanpa perang. Jadi sahabat, mari bersama serahkan semuanya kepada Tuhan, andalkan Dia, maka Tuhan akan mengubah arus peperangan dan memenangkannya untuk kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi Di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, hari ini tema kita adalah berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab doa kita. Puji Tuhan, sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya hari ini firman Tuhan ini menjadi jawaban dan kekuatan bagi kita semua ya. Bapa, kami bersyukur hari ini kami percaya ketika kami berseru kepada Tuhan dan mendengar firman-Mu, kami menerima jawaban dan kekuatan yang daripada-Mu. Kami siap menerima firman-Mu dan membuka hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Yeremia pasal 33 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya, Tuhan ialah namanya. Mari kita baca ayat selanjutnya, Yeremia 33 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Wah, Tuhan mau kasih hal-hal yang besar. Ya, Tuhan mau kita berseru kepada Dia. Amin. Ya. Dan puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini Tuhan sedang berbicara kepada kita. Supaya kita jangan fokus pada fakta, pada kenyataan dan masalah yang ada di sekitar kita. Tetapi supaya kita hanya fokus kepada Tuhan. Amin, ya fokus kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Yaitu dengan kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan menjawab semua seruan dan doa kita lebih dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan dengan cara yang ajaib dan yang dahsyat. Amin. Wah, lebih dari yang kita pikirkan. Lebih dari yang kita pikirkan. Sebab Tuhan Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar. Oleh karena itu, kita jangan fokus pada masalah, tapi fokus pada rencana Tuhan dan fokus pada janji Tuhan yang jauh lebih besar, jauh lebih indah, lebih baik dan lebih luar biasa dibandingkan dengan masalah yang kita hadapi. Amin ya. Jadi kita harus
Terus fokus kepada Tuhan ya. Kita selalu melihat segala sesuatu yang kita hadapi dengan memakai kacamatanya Tuhan. Ini penting nih, kacamatanya Tuhan. Dan bukan dengan kacamata kita dalam melihat setiap masalah. Sehingga kita melihat segala sesuatu dengan cara pandangnya Tuhan. Amin. Melihat segala sesuatu dengan cara pandangnya Tuhan. Kemudian Tuhan akan beritahukan kepada kita hal-hal yang tidak terpahami dan yang tidak ketahui. Oleh karena itu, kita harus mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk dapat percaya, mengerti, melihat, dan menangkap hal-hal yang beyond itu, atau hal-hal yang tidak terbatas dan yang tidak terpikirkan. Wow, itu yang diinginkan oleh Tuhan ya. Yang beyond, beyond itu, yang di luar daripada apa yang kita pikirkan ya. Amin. Yaitu hal-hal yang out of the box atau yang di luar batas kemampuan berpikir kita. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas dan yang tidak bisa dibatasi oleh pikiran kita dan pengertian kita sendiri. Amin. Wah, ini luar biasa ya. Kita mesti mengerti Tuhan itu tidak bisa dibatasi. Ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dari Yeremia 33 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan pada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan pada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Wah, puji Tuhan. Inilah janji Tuhan untuk kita. Apabila kita datang mendekat, berseru dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mendatangkan kesembuhan dan kesehatan kepada kita. Tuhan akan menyingkapkan kesejahteraan dan keamanan kepada kita. Bahkan Tuhan akan memulihkan dan membangun kembali segala aspek kehidupan kita yang pernah hilang dan dicuri oleh iblis. Amin. Nah, melalui renungan singkat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita berseru dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab doa kita. Bahkan Tuhan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dan kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Efesus 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Puji Tuhan, inilah janji Tuhan untuk kita yang berseru dan berdoa kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menjawab doa kita lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi, apa yang kita pikirkan akan menentukan apa yang kita doakan. Apabila pikiran kita dibatasi oleh logika dan pikiran manusia, maka apa yang kita doakan akan sebatas kapasitas pikiran yang ada pada kita. Tetapi apabila pikiran kita percaya dan sepakat dengan firman Tuhan dan janji Tuhan yang tidak terbatas, maka apa yang kita doakan sesuai dengan pikiran kita yang sepakat dengan firman Tuhan dan janji Tuhan yang tidak terbatas. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Dengan tema berserulah pada Tuhan, maka Tuhan menjawab doa kita. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk.
Salah satu di antaranya kita akan baca ya. Silakan. Ini dari Noel Dean. Ya. Halo Pak Agus dan Bu Mala. Halo juga Noel ya. Kami berharap Noel saat ini sedang menyaksikan ya acara ini ya. Demikian isi DM-nya. Saya sudah 3 tahun cerai dan merindukan mantan istri dan anak-anak saya. Saya ingin rujuk dan kembali hidup bersama di satu atap. Tapi sepertinya mantan istri saya sudah terlihat bahagia tanpa saya. Kira-kira apakah saya harus ikhlas merelakan dia atau mencoba kembali bersama? Saya tahu dulu saya pernah buat salah sama dia, tapi sekarang saya sudah berubah. Iya. Wah, Noel Dean ya, terima kasih sudah curhat ya, bercerita terbuka di sini ya. Puji Tuhan kalau Noel aja ya. Noel mau mengakui bahwa dulu sudah berbuat salah dengan mantan istri dan sekarang sudah berubah dan rindu untuk bisa dipulihkan kembali hubungannya dengan mantan istri setelah 3 tahun cerai. Sesuai dengan tema kita nih hari ini, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab doa kita. Jadi Noel berdoa ya saja kepada Tuhan ya, minta ampun dan akui semua kesalahan ya. Lalu minta kepada Tuhan supaya bisa diberi kesempatan untuk dipulihkan. Kembali hubungannya dengan mantan istri ini dipulihkan, kemudian mulai tunjukkan sikap perubahan itu. Ya. Buktikan dulu ya. Buktikan dulu gitu ya. Karena wanita itu kalau sudah terluka, dia perlu waktu untuk bisa melihat dan membuktikan perubahan itu ya. Dan kita bersyukur ya bahwa Noel mau berubah, mau dipulihkan. Wah, dan itu luar ditunjukkan biasa. Perubahannya kepada mantan istri. Iya, dan itu harus ditunjukkan ya sebagai bukti bahwa kita mau berubah dan kita sudah dipulihkan gitu ya. Amin. Ada satu ayat yang akan menguatkan untuk Noel ya, yaitu dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi Noel saat ini Tuhan itu sangat mengasihimu ya. Dan Tuhan mau juga Noel sama seperti dia Tuhan kita ya, mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi apa yang saat ini Noel akan lakukan ke depan adalah minta pertolongan Roh Kudus ya, supaya ketika Noel sudah minta ampun kepada Tuhan, pasti ada anugerah Tuhan untuk Noel dimampukan berubah dari yang lama kepada yang baru dan hidup dalam kebenaran. Dan ini juga menjadi kehendak Tuhan bagi kita semua tentunya ya. Kita hidup berubah dan hidup dalam kebenaran. Dan juga dengan sahabat-sahabat yang baik yang mungkin saat ini sedang menyaksikan acara ini, mungkin ada juga di antara sahabat yang baik mengalami seperti Noel ini ya. Kepingin ada pemulihan dalam ingin sekali ada pemulihan, ingin sekali ada perubahan, dan ingin sekali untuk membuang yang lama dan hidup dalam kehidupan yang baru bersama Yesus ya. Oleh sebab itu mari kita berseru kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang memberikan kita jawaban dan memampukan kita untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan ya. Mari kita datang berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anak-Mu yang terkasih Noel Dean ini beserta juga sahabat-sahabat kami yang lain Tuhan, yang mungkin saat ini menyadari akan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat di masa yang lalu. Apapun yang dilakukan, mungkin hal-hal yang begitu menyakiti orang lain, begitu menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita Tuhan, di sekitar mereka. Dan hari ini Bapa, Engkau lihat hati daripada anak-Mu Noel ini Tuhan, dan juga mungkin sahabat-sahabat yang baik yang lain. Engkau yang melihat kedalaman hati ini, bagaimana kerinduan mereka untuk meninggalkan masa yang lalu dan datang kepadamu mohon ampun atas segala kesalahan yang telah diperbuat di masa lalu. Dan kami percaya Tuhan adalah Allah yang mengampuni. Dan Engkau oleh Roh Kudus-Mu melawat saat ini dan memberikan kepada mereka Tuhan semua pertolongan Tuhan. Oleh Roh Kudus yang menguatkan dan memampukan mereka untuk menjalani kehidupan yang baru
baru, kehidupan yang mengalami satu perubahan dan memasuki kehidupan yang berjalan di dalam kebenaran. Dan biarlah kehidupan mereka ke depan adalah khususnya untuk Noel Dean ini Tuhan, kehidupan yang membuktikan bahwa sebagai ciptaan yang baru, pribadi ini menyatakan bahwa Tuhan telah berbuat yang baik baginya dan menjadikan dia mengalami kehidupan yang baru dan hidup dalam kebenaran di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, berkati Noel Dean dan berkati juga sahabat-sahabat kami yang baik yang lain. Amin. Dan kami percaya doa kami ini Tuhan Engkau dengar. Kan kami percaya sesuai kehendak-Mu kami menjadi pribadi yang benar di hadapan-Mu oleh karena anugerah penebusan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah berikutnya ada DM dari Erna 45. Halo Pak Agus dan Muala, halo juga Erna. Berharap sudah menyaksikan ya program Terang Kasih ini. Doakan anak saya yang sedang sakit demam tinggi, tapi saya nggak ada uang untuk biaya ke rumah sakit. Ada yang meminjamkan tapi masih kurang. Saya nggak tahu harus pinjam kemana lagi. Nggak mungkin saya pakai pinjol. Bu Erna, tenang ya. Tuhan berkuasa atas situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan Bu Erna. Jangan panik. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembuhkan dan yang sudah menanggung semua kelemahan dan sakit penyakit kita di atas kayu salib. Dan dia berkata sudah selesai. Dan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Sesuai dengan tema berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab doa kita. Jadi Erna bangkit dengan iman untuk percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus anak Bu Erna sudah disembuhkan. Dan demamnya saat ini juga sudah hilang dalam nama Yesus. Ada firman Tuhan tertulis dalam 1 Petrus 2:24, demikian, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bu Erna pegang firman Tuhan ini bahwa oleh bilur-bilur Yesus saat ini juga anak Bu Erna sudah sembuh. Nah sahabat yang baik yang sedang sakit hari ini, pegang firman Tuhan ini dan katakan oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Mari kita berdoa. Bu Erna, kalau ada Bu Erna dengan anaknya hari ini, pegang tangan anaknya. Dan kalau ada sahabat yang sakit, yang sedang sakit, taruh tanganmu di tubuhmu yang sakit. Dan kalau saat ini sedang berdoa untuk yang saudaramu yang sakit atau keluargamu yang sakit, percaya firman ini juga terjadi bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita semua sudah disembuhkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya hari ini kau ada dalam kehidupan Bu Erna dan tanganmu menjamah anaknya sakit ini. Dan kayak berdoa juga untuk sahabat yang baik yang sedang sakit. Tuhan jamah bagian yang sakit. Dan yang sedang berdoa untuk keluarga yang sakit. Tuhan kami berdoa dimanapun mereka berada. Tuhan jamah yang sakit ini. Dan kami berkata oleh bilur-bilur Yesus jadilah sembuh. Demamnya hilang, panasnya turun, sakitnya sembuh. Dan semua penyakit disembuhkan hari ini dalam nama Yesus. Sebab ada tertulis oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Hal ini terjadi di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Dan saat ini sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab doa kita. Yang pertama, kita ini jangan fokus kepada fakta, kenyataan, dan masalah yang ada di sekitar kita. Tetapi supaya kita fokus hanya kepada Tuhan. Sebab pertolongan hanya datang dari Tuhan. Dan yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan menjawab doa kita lebih dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Yaitu Tuhan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar yang tidak terpahami dan yang tidak kita ketahui. Ketiga, kita harus percaya bahwa Tuhan mendatangkan kesembuhan dan kesehatan kepada kita. Kemudian menyingkapkan kesejahteraan dan keamanan kepada kita. Nah sahabat yang baik, apakah engkau sedang menantikan jawaban doa dan pertolongan Tuhan buat masalahmu? Mari
datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini berhentilah fokus kepada masalah. Mari saat ini kau bangkit untuk fokus kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Sebab pertolongan hanya datang dari Tuhan. Oleh karena itu, buka hatimu saat ini, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari kita datang kepadanya. Bapa, terima kasih. Kami percaya ketika kami mendekat, berseru dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab doa kami. Tuhan menjawab lebih dari yang kami doakan dan pikirkan. Tuhan memberitahukan kepada kami hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kami ketahui. Dan kami percaya Tuhan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan kepada kami. Tuhan menyingkapkan kepada kami kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan memulihkan dan membangun kembali segala aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana